Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nur Istiqomah, NIM 18514.046, kelas B semester 4 dari Prodi BK, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan terkait aspek bimbingan pribadi dan sosial, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah BK Pribadi Sosial yang dibimbing oleh Bapak Panggih Nugroho Magister Pendidikan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu BK dan apa itu pribadi sosial? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang BK. BK atau bimbingan dan konseling merupakan usaha sadar yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli, di mana kegiatan ini dilakukan dengan teknik wawancara melalui media ataupun secara langsung. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tujuannya secara optimal dan dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah pribadi ataupun masalah sosial. Oleh karena itu, pribadi yang baik akan mempengaruhi hubungan sosialnya. Berikut ini aspek-aspek pribadi dan aspek sosial. Aspek pribadi meliputi yang pertama, memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Yang ketiga, menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya dengan baik. Yang keempat, mencapai keselarasan perkembangan antara cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, mencapai kematangan atau kedewasaan cipta, rasa, dan karsa secara tepat. Dan yang keenam, mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal. Sedangkan aspek sosial meliputi yang pertama, berempati terhadap kondisi orang lain. Yang kedua, memahami keragaman latar sosial budaya. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang ada. Yang kelima, berinteraksi sosial secara efektif. Yang keenam, bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab, serta yang ketujuh, mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Dari beberapa aspek pribadi dan sosial yang telah saya sebutkan tadi, saya mengambil salah satu dari aspek pribadi dan sosial. Aspek pribadi yaitu saya menjelaskan tentang bagaimana kita menerima kelemahan kondisi diri kita dan mengatasinya dengan baik. Saat ini banyak sekali orang-orang yang sulit menerima kelemahan kondisi diri. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi agar kita bisa menerima kelemahan kondisi diri. Yaitu yang pertama, hadapi rasa takut itu. Jika kamu merasa takut, hadapilah. Jangan malah mundur ataupun kendor kita. Kita harus berani. Jika kita tidak berani, kita tidak akan bisa melawan kelemahan kondisi kita itu. Maka kita tidak akan berhasil mengatasi kelemahan kondisi diri kita. Oleh karena itu, kita harus berani menghadapi rasa takut itu, dan jangan ada rasa takut pada diri kita sendiri kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap positif. Kita harus mampu bersikap positif dengan cara kita selalu melakukan hal-hal yang positif. Kita harus mampu bersikap positif agar kita bisa memperbaiki kondisi diri kita.
Yang ketiga, meditasi atau memberikan waktu istirahat yang cukup untuk diri kita sendiri agar bisa melakukan kegiatan yang selanjutnya dengan baik. Dengan cara meditasi kita akan merefresh apa yang telah kita lakukan. Dan yang keempat, dengarkan diri sendiri, dengarkan apa yang diri kita rasakan, jangan mendengarkan orang lain. Yang kelima, berbagi kepada orang lain. Sebaiknya kita memberikan sedikit bantuan kepada orang lain daripada sama sekali tidak memberikan. Dengan berbagi kepada orang lain, maka kita selangkah lebih baik dari kondisi kita yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan memberikan sedikit bantuan kepada orang lain, kita bisa memperbaiki kelemahan kondisi kita dari yang sebelumnya. Yang keenam, bersyukur. Kita sepantasnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kondisi yang sebaik ini. Kita tidak boleh mengeluh, harus bersyukur dan selalu bersyukur apa yang telah kita miliki saat ini. Yang ketujuh, yakin terhadap diri sendiri. Kita harus yakin dengan apa yang sudah kita putuskan. Kita yakin dengan prinsip kita bahwa kita bisa melakukan dan bahwa kita bisa mencapai tujuan kita. Dengan memiliki prinsip dan yakin pada prinsip kita sendiri, maka itu tandanya kita telah menerima kelemahan pada diri kita sendiri. Dan dengan memiliki prinsip, kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dan melewati kelemahan-kelemahan itu. Terakhir, pantang menyerah. Kita tidak boleh menyerah dan harus semangat untuk melewati kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Dengan tidak putus asa dan memiliki semangat yang tinggi, maka kelemahan yang ada pada kondisi kita saat ini akan terlewati dan kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari aspek pribadi. Pesan dari saya agar kita bisa menerima kelemahan kondisi diri kita sendiri, kita harus mampu bersyukur, dan bersyukur. Untuk yang selanjutnya, pada aspek sosial. Pada aspek sosial, saya mengambil berempati terhadap kondisi orang lain. Maksud dari berempati terhadap kondisi orang lain adalah bahwa kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan kita merasa sedang berada pada posisi orang tersebut. Jika ada teman-teman yang belum bisa ataupun belum mampu menjadi orang yang berempati terhadap kondisi orang lain, maka saya akan memberikan sedikit cara agar teman-teman bisa berempati. Berikut ini cara agar kita bisa melakukan empati terhadap kondisi orang lain dengan baik. Yang pertama, dengarkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, dan kita harus mampu menjadi pendengar yang baik agar kita bisa memahami apa yang sedang orang lain alami. Yang kedua, bersikap membuka diri dan bersikap apa adanya, tidak membuat-buat apa yang ada pada diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri dan membuka diri agar orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Yang ketiga, memberikan sentuhan fisik kepada orang yang mengalami kesulitan. Tetapi padahal ini tidak semua orang mau dan menerima jika diberikan sentuhan fisik. Dan oleh karena itu, jika kita ingin memberikan sentuhan, kita harus bisa memahami terlebih dahulu bagaimana orang tersebut, apakah dia menerima, apakah dia tidak menerima. Yang keempat, fokuskan perhatian pada kondisi di sekitar. Jadi kita harus fokus pada kondisi orang yang kita empati tersebut. Kita harus fokus pada kondisinya, tidak malah kita memperhatikan yang lain. Kita harus fokus pada kondisi tersebut dan mampu memahami
kondisi tersebut. Yang kelima, jangan menilai orang tersebut. Jangan sampai kita memberikan penilaian baik ataupun buruk, karena itu akan sangat berdampak pada orang tersebut. Oleh karena itu sebaiknya hindari penilaian terhadap orang yang sedang dalam mengalami kesulitan. Dan yang terakhir yaitu memberikan bantuan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Ya, kita harus memberikan bantuan. Kita harus mampu memberikan semangat, dorongan supaya orang tersebut bisa melewati kondisi ataupun kesulitan-kesulitan yang sedang ia alami. Pesan dari saya terkait berempati terhadap kondisi orang lain yaitu kita harus mampu merasakan dan kita harus bisa memberikan bantuan yang terbaik supaya orang yang mengalami kesulitan tersebut mampu melewatinya dengan baik dan mencapai tujuan secara optimal. Sekian sedikit penjelasan dari aspek pribadi dan sosial dari saya. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.